Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebaiknya kita buka di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 7. Maleakhi 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah tugas panggilan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Maleakhi menyampaikan pesan yang berat kepada para imam bangsa Israel. Beberapa tahun sebelumnya, Tuhan telah memilih keturunan Lewi untuk bertanggung jawab atas pelayanan di Bait Allah dan untuk mengajar bangsa itu. Tugas yang suci ini adalah suatu kehormatan. Itu seharusnya membuat mereka kagum akan Tuhan dan melayani Dia dengan rasa takut dan hormat. Namun pada zaman Maleakhi, para imam telah mencemarkan nama Tuhan dengan sikap dan tindakan mereka. Awalnya mungkin terlihat bahwa bagian perjanjian lama ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Namun sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita adalah imamat kudus yang mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu persembahan rohani yang diterima Allah. Kebenaran ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan apakah kita sedang memenuhi tugas yang kudus ini dengan sikap dan tindakan yang benar. Kegagalan para imam dalam Maleakhi ini memperingatkan kita tentang sikap yang akan menuntun kita kepada jalan sikap tidak hormat dan ketidaktaatan. Pertama, para imam mencemari nama Allah dengan melayaninya dengan cara yang sembrono dan mempersembahkan persembahan yang tidak dapat diterima. Yang kedua, mereka tidak bersyukur akan perjanjian yang Allah buat bagi mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak melestarikan pengetahuan akan firman Allah, melainkan membawa bangsa itu menyimpang dengan instruksi mereka. Oleh karena sekarang kita adalah imamat Allah yang kudus, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita telah mencemari nama Tuhan dengan penyembahan yang tidak benar, sikap tidak bersyukur, atau kegagalan untuk menegakkan kebenarannya yang seharusnya kita tunjukkan tetapi kita kesampingkan? Keselamatan adalah berkat yang luar biasa. Namun berkat itu datang dengan tanggung jawab. Penyembahan dan pelayanan kita akan diterima hanya bila dipersembahkan menurut keinginan dan standar Allah, bukan standar kita. Kita boleh melayani, tetapi lakukan pelayanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, lakukanlah dengan penuh syukur
tanggung jawab, yaitu kebenaran, kita harus junjung tinggi. Semua adalah pelayanan Tuhan, karena kita dipanggil untuk memperbesar kerajaannya di dunia ini. Untuk itu, lakukanlah dengan baik dan benar menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami menerima panggilan-Mu sebagai pelayan, baik di keluarga kami, di gereja, di tempat pekerjaan kami, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami, sesungguhnya ada tanggung jawab besar yang harus kami lakukan di hadapan-Mu, terutama untuk kami boleh memperbaharui diri kami melalui pikiran, sikap, hati, dan tindakan yang semakin hari untuk kami bentuk menjadi lebih baik. Terutama di dalam perkataan kami, kiranya segala perkataan yang kami ucapkan kepada siapapun kami berhadapan, itu dapat menjadi berkat. Kuatkanlah kami Tuhan di dalam melakukan pelayanan kami di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar di dunia ini. Bapak yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat di dalam hidupnya, baik itu masalah anak, keluarga, ataupun pekerjaan. Segala sesuatunya Engkau mengetahui. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon agar Tuhan buka jalan untuk persoalan yang terjadi. Jangan biarkan imam kami lemah karena persoalan yang ada, tetapi kami semakin mau untuk menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah seruan anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, ampunkan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini, dan itulah yang menguatkan kita melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.